陀佛在心间，他教我不贪不厌。阿弥陀佛在心间，抛开红尘多杂念。不管路艰辛，我愿意去，迈开大步勇向前。不管路遥远，何时到终点，我会完成这心愿。阿弥陀佛在心间，快乐在人世间。阿弥陀佛在心间，他教我不贪不厌。阿弥陀佛在心间，抛开红尘多杂念。不管路艰辛，我愿意去，迈开大步勇向前。不管路遥远，何时Apresiasi Brenda I datang dari Surabaya dan sudah Jakarta, dan sudah menemani Bante berkeliling hari ini Surabaya, besok ke Denpasar. Ya, mungkin bisa review sebentar sambil kita menunggu anak-anak bagaimana kesan-kesannya dan sebagainya. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya. Sebetulnya saya menemani Bante sebagai penerjemah sekaligus sebagai membantu beliau selama beliau ada di Indonesia. Tetapi berhubung suara saya ada sedikit error karena terlalu banyak bicara, jadi akhirnya kami mengundang Pak Johan untuk akan nanti menerjemahkan. Saya telah mempelajari meditasi ini bersama Bante selama kira-kira 3 tahun terakhir, dan apa yang Bante ajarkan itu sangat masuk akal dan sangat luar biasa hasil meditasi yang bisa dicapai. Jadi ini merupakan satu kehormatan dan kesempatan baik. Oke, kita aplaus dulu Brenda I. Oke, jadi ketika Brenda merasakan ada manfaat, ada keinginan untuk membagi manfaat itu kepada orang lain. Ini sudah merupakan bagian dari membagi welas asih, membagi pengetahuan. Oke, kita aplaus untuk Brenda. Terima kasih banyak Brenda. Ya. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Wake up in the morning with the sun shining bright. Wake up in the morning, never waste precious time. Buddha is my teacher, Dharma is my guide, Sangha is a precious guide, show me what is right. Buddha is my teacher, Dhamma is my guide. Sangha is a precious guide, show me what is right. Triple Gem is the sunshine of my life.
luar biasa, wake up in the morning. Ya, kita selalu suka dengan suasana pagi. Anak-anak yang tadi menampilkan performance adalah anak-anak dari Meta School yang berada di Puncak Permai Utara nomor 45 sampai 47. Di Puncak Permai Utara 45 sampai 47. Meta School membuka kelas dari toddler, preschool, kindergarten, dan elementary. Dari playgroup, TK, TKA, TKB, SD, dan terus akan mengalami progres ya Pak Ongko ya. Ya, kita harapkan demikian. Sebelumnya saya mohon, saya undang Pak Johan, salah translator kita malam ini. Pak Johan, bisa ke depan Pak Johan. Ini saya berulang kali dalam berbagai acara, dalam berbagai event. Applause untuk Pak Johan. Ini luar biasa. Bahasa Inggris menguasai, bahasa Mandarin menguasai, luar biasa ini. Dan selanjutnya, dengan hormat saya mengundang Bante Vimalaramsi Mahatera untuk ke depan. Saya happy, I feel happy the whole day with Bante, always smiling, selalu senyum. Nanti ini Bante akan berbagi dan membuat kita happy juga. Oke, kita aplaus sekali lagi. Kita bahagia bisa bersama beliau malam ini. Dan selanjutnya panggung dan acara saya serahkan ke Pak Johan. Bante sudah mulai praktek meditasi sejak 36 tahun. So guess what I'm going to talk to you about tonight. Oleh sebab itu, malam ini membicarakan apa yang Bante sudah lakukan. There's some very different kinds of meditation that are being taught all over the world. Di dunia ini ada banyak ragam jenis-jenis meditasi yang diajarkan. Some kinds of meditation are taught in the name of Buddha. Sebagian meditasi dikatakan sebagai atas nama ajaran Sang Buddha. And some kinds are taught in the name of other religions. Tapi ada juga meditasi yang diajarkan atas nama mungkin kepercayaan atau agama lain. What I learned is that it's very important to go back to the original teaching to see how accurate your practice actually is. Tapi Bante cenderung untuk mengajak kita kembali ke ajaran-ajaran original, ajaran langsung dari Sang Buddha untuk melihat kebenaran dan ketepatan dari latihan meditasi kita. The first 20 years of my meditation practice, I did not do that. Pada sekian tahun pertama, latihan pertama-tama Bante mungkin tidak memperhatikan hal tersebut. But as years go by, I started to become more wise and I started to go back to the original teaching of the Buddha. Dengan berjalannya waktu, maka kita semua akan bertambah bijaksana, demikian pula Bante. Maka kemudian Bante melihat ke dalam daripada ajaran-ajaran original yang langsung dari Sang Buddha. I found out that the Buddha taught that there are 3 parts to the meditation. Bante melihat bahwa ada 3 bagian daripada ajaran Sang Buddha tentang meditasi. Before we get going any further, one of the rules I have to follow is if you are sitting with your arms crossed or your legs crossed, I am not supposed to be giving Dhamma. Oh, jadi ini karena juga ada ketentuan kebikuan, maka Bante mau tanya sebelum bicara lebih jauh tentang latihan meditasi, apakah kita duduk silang kaki atau topang tangan? I cannot continue as long as people cross their legs and cross their arms. Jadi ada winaya yang memang mengatur demikian. Kalau yang dengar belajar itu tangannya topang, seperti orang pinter, kakinya silang, seperti kurang menghormat, maka Bante tidak boleh teruskan. Oleh sebab itu kita mesti bersikap sebagai murid-murid atau seorang Buddhis yang hormat. Okay. Terima kasih buat kerjasama Anda. Let me say that again. I cannot continue giving Dhamma talks if you continue to cross your arms.
Jadi mohon Bapak Ibu kerjasamanya, kita jangan duduk topang tangan, jangan duduk silang kaki, karena Bante tidak akan meneruskan, ada aturan-aturan Vinaya Bante yang tidak boleh melanjutkan. Okay. Now, when the Buddha was talking about meditation, he said there are 3 very important parts of meditation. Seperti yang tadi sudah diungkapkan bahwa ada 3 bagian penting dari meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. The first part of meditation is practicing generosity. Latihan pertama untuk mempersiapkan meditasi adalah generosity, artinya kita lapang dada, mau membantu, mau menolong. Apa namanya? There are 3 parts of generosity. Kedermawanan, Pak. Kedermawanan. Ada 3 macam kedermawanan atau berdana, keinginan berdana. The first part is using very kind words when you're talking with other people. Kedermawanan atau berdana bisa dimulai dari ucapan, kata-kata kita yang baik, yang nyaman, yang berguna untuk orang waktu kita bicara. Using speech that makes other people feel good and become happy. Jadi kebaikan dari ucapan sehingga orang yang mendengar itu merasa nyaman, senang, dan bahagia. The second part is using your body to do good things to help other people. Kedua adalah kedermawanan atau berdana melalui perbuatan fisik jasmani kita, menolong orang lain. The last part of your generosity is being generous in your mind. Yang ketiga adalah berdana melalui pikiran atau aktivitas batin kita. Thinking kindly of other people. Kita berpikir dan juga mengharapkan atau mendoakan yang baik untuk semua makhluk. When you can practice your generosity in body, speech, and mind, you are starting to understand what the Buddha was telling us. Apabila kita berbuat kebajikan atau berdana, dermawan dari ucapan, pikiran, dan perbuatan jasmani, maka mulailah kita untuk mulai memahami apa yang diajarkan sesungguhnya oleh Sang Buddha. The second part of the meditation is taking and keeping precepts. Bagian kedua dari persiapan untuk meditasi adalah mempraktekkan sila, etika moral. This does not mean just reciting what sila is, it means practicing and not breaking the precepts. Maksudnya sila adalah bukan hanya sebagai pengetahuan yang kita ucapkan ulang-ulang, jago hafal, tapi tidak dipraktekkan. Sila adalah kita mempraktekkan sila. Many people are concerned with how many earth changes are happening in this country right now. Memang saat ini banyak orang perhatiannya tertumpah kepada apa? Hal-hal besar yang sedang terjadi seperti bencana alam yang ada di bumi kita ini. When you take and keep the 5 precepts, it is a kind of protection for you. Dan bahwa jangan lupa apabila kita mempraktekkan 5 sila dengan baik, itu adalah suatu proteksi, suatu perlindungan buat kita apapun yang terjadi. What are the 5 precepts? Apa saja kelima sila tersebut? The first one is not to harm or kill living beings on purpose. Sila pertama adalah menghindari atau tidak melakukan pembunuhan atau menyakiti atau mencelakai kehidupan lain. Maksudnya semua makhluk. That means ants, cockroaches, mosquitoes, and any other kind of insect. Semua makhluk maksudnya apa? Termasuk yang kecil-kecil, yang biasa kita kejar-kejar. Apa? Lalat, kecoa, nyamuk,
dan seterusnya, dan seterusnya. Itu termasuk semua makhluk. Every living being wants to live as long as they possibly can. Seperti kita juga, semua makhluk yang kecil-kecil itu berharap bisa hidup umur panjang. So you respect that. Oleh sebab itu, kita menghormati kehidupan. The second part of the precepts is not taking things that are not given. Sila kedua dari Pancasila Buddhis adalah tidak mengambil barang yang bukan milik kita atau yang tidak diberikan kepada kita. How do you feel when someone takes something away from you without your permission? Coba saja kita bayangkan bagaimana rasa kita, barang milik kita diambil orang lain tanpa persetujuan, tanpa nanya sama kita. Then don't do that to someone else and make them feel bad. Kalau kita nggak mau diperlakukan begitu, janganlah kita lakukan kepada orang lain. The third precept is having no wrong sexual activity. Sila ketiga adalah menghindari perbuatan asusila, praktek-praktek seksual yang tidak benar. Wrong sexual activity is having sexual activity with another person's mate. Adalah hubungan seksual yang bukan sesuai dengan kebenaran atau ikatan yang sah. Or having sexual activity with someone that is still under the care of their parents. Atau punya hubungan seksual dengan orang-orang yang masih di bawah umur, masih di dalam perlindungan orang tuanya. Now the next precept has 4 parts to it. Berikutnya sila keempat ada 4 bagian lagi. The first is not to tell lies Yang pertama adalah tidak berbohong for any reason. dengan alasan apapun, tidak berbohong. Anytime you say something that you know is not true, it causes guilt to arise in your mind. Apapun yang kita tahu itu tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran, tidak kita ucapkan. Karena hal-hal tersebut yang kita ucapkan adalah satu perbuatan, dia akan tertanam di dalam batin kita. Telling someone a lie to save face is not following the precepts. Seperti misalnya, kita terpaksa berbohong supaya kita jangan malu, menjaga gengsi, jaga muka. Nah, cara-cara seperti itu juga termasuk tidak mempraktekkan sila dengan benar. The next part of this precept is not to use curse words. Yang berikutnya dari sila keempat adalah tidak pakai kata-kata kasar, kata-kata yang buruk, yang menyakitkan. The next part is to use speech that bring people together, not divide one group from another. Bagian ketiga dari sila keempat adalah ucapan atau materi pembicaraan kita adalah yang bermanfaat buat orang, tidak memecah belah, tidak menciptakan permusuhan. And the last part of the speech is not to gossip. Bagian keempat dari sila keempat adalah tidak membicarakan, tidak menyebarkan gosip, hal-hal yang belum tentu benar. What does gossip mean? Maksudnya apa itu gosip? It means not making up stories about someone else and telling other people as if it was true. Tidak membicarakan hal-hal tentang orang lain atau memburuk-burukan personalitas orang lain, seakan-akan itu adalah hal yang benar. And the last precept is not to take drugs or alcohol. Sila kelima adalah menghindari konsumsi makanan atau minuman yang memabukkan, membuat kita ketagihan. This doesn't mean that you don't take medicine that the doctor prescribes for you. Tapi itu bukan dimaksudkan bahwa
obat apapun nggak boleh. Obat yang untuk menyembuhkan penyakit kita, obat sesuai dengan resep dokter untuk kebaikan kita, itu tidak melanggar. But it's taking either drugs or alcohol so that you can, quote, relax. Tetapi yang dimaksud adalah menghindari konsumsi makanan atau minuman yang membuat kita katanya rileks, tapi bisa membuat kita mabuk atau ketagihan. When you keep these 5 precepts without breaking them, you will not die a violent death. Tertulis ajaran Sang Buddha ini, apabila kelima sila ajaran Sang Buddha dipraktekkan dalam hidup ini, dijamin kita tidak akan meninggal dengan cara-cara yang kekerasan, meninggal dengan penderitaan yang mengerikan. That means you won't die from an accident. Tidak akan meninggal karena akibat kecelakaan. You won't die from a volcano. Tidak akan meninggal karena apa? Letusan gunung api, bencana alam. You won't die from drowning. Tidak akan meninggal karena apa? Kelelep air atau tenggelam. It means that when you die, you will die a natural death. Artinya, mempraktekkan sila dalam hidup ini menjamin orang itu meninggal dengan proses yang wajar, normal, tidak menakutkan. It also means that you live without a lot of fear. Artinya juga, semasa kita hidup, mempraktekkan sila akan menjaga hidup kita bebas dari rasa takut. Now, when you take the precepts and you keep the precepts without breaking them, and you get ready to start doing sitting meditation, apabila sesuai dengan ajaran Sang Buddha, kelima sila itu kita pakai, dipraktekkan dalam hidup ini, maka kita bisa siap untuk melakukan meditasi duduk. you will be able to meditate very easily and very quickly. Dengan syarat-syarat dasar mempraktekkan sila dengan baik, maka latihan meditasi kita akan mudah, tidak banyak halangan, dan majunya cepat. The Buddha also taught us how to sit in meditation. Sang Buddha ada mengajarkan bagaimana cara meditasi duduk. The first 2 types of meditation that he talked about are active types of meditation. 2 bagian pertama yang diajarkan Sang Buddha tentang meditasi adalah cara-cara meditasi yang aktif. That these are the kind of things you do with your daily activities. Artinya dengan perhatian penuh kepada semua hal-hal yang kita lakukan keseharian kita, kegiatan sehari-hari. But he also said that you need to take time to sit by yourself. Tetapi Sang Buddha juga mengingatkan atau mengajarkan kita harus menyediakan ruang dan waktu untuk kita tenang melakukan meditasi. So you can understand how mind's attention moves from one thing to another. Supaya kita punya perhatian untuk fokus kepada melihat, menyadari perubahan-perubahan dari fokus batin kita, dari satu ke yang lain. For the last 15 years, I have been teaching people how to practice loving kindness meditation. 15 tahun terakhir ini, Bante lebih banyak mengajarkan meditasi metta bhavana, memancarkan rasa cinta kasih kepada semuanya. The kind of loving kindness that I teach also has insight in it. Bahwa di dalam latihan meditasi metta bhavana tersebut ada juga bagian insight untuk pandangan terang, memahami. Vipassana. Vipassana. Kata lainnya Vipassana bhavana. When I teach people about loving kindness meditation, the first thing I want them to practice is smiling. Untuk latihan meditasi cinta kasih metta bhavana,
Bante biasanya meminta kita latihan dulu, mulai dengan senyuman. The more you smile while you're sitting in meditation, the lighter your mind becomes. The Lighter? lighter. Waktu kita mulai duduk meditasi, makin banyak kita bersenyum, senyum yang yang alami, maka pikiran kita akan menjadi ringan tanpa beban. And when you're smiling, joy tends to arise. Apabila kita bisa senyum dengan alami, maka joy, rasa sukacita akan mengikutinya. When you have joy in your mind, your mindfulness is very sharp. Pada waktu kita ada rasa sukacita dari batin kita, maka mindfulness atau perhatian penuh kita, perhatian kita akan menjadi tajam. And it's very easy to see when you lose that joy how your mind becomes heavy. Dan sebaliknya, begitu rasa sukacita kita hilang atau kita merengut, maka kita akan rasakan pikiran kita kok berat banget, banyak bebannya. When your mind becomes heavy, that means you have an attachment in it. Begitu pikiran kita berat, banyak beban muncul, maka artinya Anda harus menyadari kemelekatan kita sudah ada di situ. What is attachment? Apa maksudnya kemelekatan? Attachment means that you have craving in your mind at that time. Kemelekatan artinya ada timbul keinginan-keinginan kita yang disebut tanha, keinginan nafsu-nafsu yang biasanya agak rendah. How do you recognize craving when it arises? Bagaimana kita bisa tahu, menyadari kalau ada keinginan rendah itu muncul, keinginan yang membuat kita melekat? This is a question I searched for the answer for many years before I found it. Sebelum dapat jawabannya, Bante juga sudah bertahun-tahun berusaha menggali, mencari tahu bagaimana. When I went back to the original teachings, I found the answer that the Buddha gave us. Tapi setelah Bante menggali ajaran-ajaran Sang Buddha yang paling awal, maka terdapatlah jawaban itu ketemu. Craving always arises as tension and tightness in your mind and in your body. Yaitu bahwa tanha, nafsu-nafsu keinginan yang membuat kita melekat, itu biasa disertai dengan kita merasa tegang, pikiran kita tidak tenang. Disitulah kita bisa melihat gejala-gejalanya. Perasaan tersebut jelas. The brain. A picture of the brain. Anda lihat gambar di layar, gambarnya siapa? Otak manusia. Now, there is a membrane that goes around the brain. Ada satu lapisan selaput yang menyeliputi otak kita. In medical terms, it is called the meninges. Meninges. Yes. Di dalam bahasa medis, kedokteran itu disebut dengan meninges. Every time you have a thought, every time a feeling arises, every time a sensation arises, that membrane contracts and becomes tight. Setiap kali timbulnya bentuk-bentuk pikiran, setiap kali perasaan tertentu itu muncul, maka apa yang terjadi kepada selaput otak ini? Dia berkontraksi, menyusut. Menyusut artinya membuat kita jadi tegang. This is how you are able to recognize when craving arises in your mind. Itulah salah satu gejala yang bisa kita perhatikan, yang kita sadari pada waktu timbulnya nafsu-nafsu keinginan itu. Itulah gejala yang kita bisa rasa. Because that membrane tightens. Karena selaput otak itu mulai mengkerut atau tegang. Now, did you give brochures out? Okay. On the back of the brochure that has been given out, there is a little thing at the bottom, a little circle of things. Brosur
yang dibagikan tadi, Anda lihat di sampul belakang bagian bawah, itu ada satu lingkaran hubungan-hubungan. These are the instructions in exactly how to do the meditation. Ini adalah petunjuk atau instruksi bagaimana kita melakukan latihan meditasi. If you follow these instructions without changing them, your progress in meditation will be very fast and pretty amazing to you. Apabila petunjuk untuk meditasi ini bisa kita lakukan sesuai dengan ini, tidak bertentangan, maka kita akan melihat bahwa merasakan kemajuan dari latihan meditasi kita akan cepat sekali dan menakjubkan di luar perkiraan kita. The first thing you do is recognize that your mind has this distraction in it. Hal yang pertama adalah recognize, yaitu mengenali bahwa ada cara-cara selaput otak kita yang bisa mengkerut atau berkontraksi. The next part of this is you let go of that distraction. Distraction juga adalah pikiran-pikiran yang muncul mengganggu perhatian kita, menyedot perhatian kita. Maka berikutnya rilis, kita lepaskan itu. Jangan kita melekat, jangan kita ikuti. The way you release this is by not keeping your attention on the distraction. Artinya, bentuk-bentuk pikiran yang muncul mengganggu perhatian kita, jangan kita ladeni, jangan diikuti. Next, you relax the tension and tightness in around your brain, in your mind. Dengan demikian, maka kita mencapai relax. Relax karena kita tidak melekat. Maka kita punya selaput otak tadi menjadi tenang, menjadi leluasa, tidak tegang. Now you smile. Setelah kita tidak tegang, mulailah kita bisa senyum manis. And then you return to your object of meditation. Setelah kita bisa senyum, tidak ada beban, maka kita bisa kembali ke objek meditasi kita. And then you repeat by staying with your object of meditation for as long as you can. Kemudian sesuai dengan latihan itu kita pilih objek tertentu, maka kita terus memperbaharui bahwa objek ini adalah fokus kita untuk latihan meditasi. By adding this extra step of relaxing into your meditation, dengan melakukan langkah-langkah awal tadi, supaya bisa mengkondisikan batin kita, perasaan kita rileks atau santai, it will change the entire meditation and you will go much deeper, much faster than you ever thought possible. Itu akan merubah hasil dari meditasi kita menjadi bisa mendalam, bisa cepat kemajuannya, benar-benar di luar perkiraan kita. So this extra step of relaxing is brought out in the Anapanasati Sutta, or the Mindfulness of Breathing Sutta. Langkah-langkah tentang kita mempersiapkan, mengkondisikan supaya kita rileks dulu sebelum masuk meditasi, itu dijabarkan, dijelaskan di dalam Sutra Anapanasati, yaitu latihan perhatian penuh terhadap pernafasan kita. So, your mind is with your object of meditation. Maka pikiran kita akan tetap kepada objek dari meditasi kita. And it becomes distracted. Pardon? And it becomes distracted. Your mind becomes distracted. Maka pikiran kita bisa juga kena distract, itu bisa Gangguan. ada timbul gangguan. What you really need to notice is that there is tension and tightness in your mind at that time. Yang penting kita perhatikan adalah bahwa timbulnya rasa
tegang, ketidaknyamanan di dalam pikiran kita. Now, the definition of meditation is rather important. Oleh sebab itu, definisi penjelasan tentang kata meditasi itu menjadi penting. Meditation is observing how mind's attention moves from one thing to another. Meditasi adalah pengamatan terhadap pergerakan batin kita dari satu hal ke hal yang lain, dari satu bentuk pikiran ke pikiran lainnya. So your mind is on your object of meditation and it gets distracted. Maka kita melatih pikiran kita terhadap objek di dalam meditasi tersebut. Tetapi kadangkala timbul gangguan yang mengambil, menyita perhatian kita. The question is not why did your mind become distracted, but how did it become distracted? Maka pertanyaannya, bukan kenapa pikiran kita kok bisa diganggu, bisa disedot perhatiannya kepada hal-hal lain yang timbul. Bukan kenapa, tetapi bagaimana itu terjadi, bagaimana gangguan itu muncul, itu lebih penting. One of the things that a lot of Asians don't like to admit. Ada juga gejala atau kenyataan bahwa orang-orang yang latihan meditasi, orang-orang Asia, biasanya kurang mau mengakui ada kenyataan tersebut. Is that the Western mind and the Eastern mind work exactly in the same way. Bahwa pikiran, cara berpikir orang-orang Timur dan orang-orang Barat itu cara bekerjanya sama. According to the Buddha, everyone's mind works exactly the same way. Sesuai dengan penjelasan atau ajaran Sang Buddha, bahwa cara berpikir dari orang-orang, apakah di Barat atau di Timur, cara prinsip bekerjanya sama. There is a definite process that occurs. Pikiran itu adalah suatu kelangsungan dari proses-proses yang terjadi. When a feeling arises, begitu ada perasaan muncul, feeling is either pleasant or painful or neither painful nor pleasant. perasaan itu bisa perasaan yang senang, bisa perasaan yang menyakitkan atau tidak senang, bisa juga perasaan yang bukan dua-duanya. Right after that, craving arises. Setelah timbul perasaan, apapun perasaan itu, biasanya disusul oleh suatu keinginan-keinginan. Craving is always seen as tension and tightness in your mind and in your body. Nafsu-nafsu keinginan itu kita bisa kenali, bisa kita ketahui, itu dari adanya ketegangan-ketegangan daripada selaput otak kita. Kita bisa rasakan. Right after that, clinging arises. Setelah adanya nafsu keinginan, biasa kita melekat, memegang terus keinginan itu. Clinging is all of your thoughts, your opinions, your ideas, and stories about why you like or dislike that feeling. Kemelekatan yang dimaksud dengan clinging itu adalah semua pikiran-pikiran kita, keyakinan kita, idealisme kita, yang membuat kita berargumen bahwa kenapa kita maunya begitu, menguatkan keinginan kita tersebut, membenarkan keinginan kita. This is also where the very strong belief in a personal self arises. Oleh sebab itu kemudian muncullah keyakinan atau kepercayaan personal self, adanya aku, sang aku. These are my thoughts, my opinions, my ideas, my concepts. Mulailah muncul istilah-istilah, itulah pikiranku, itulah pendapatku, itulah keyakinanku. Semua tentang aku ikut muncul.
Right after the craving arises, then there is an emotional tendency that arises. Biasanya setelah timbul keinginan-keinginan tersebut, maka adanya satu, Bante? Emotional tendency. Kecenderungan-kecenderungan emosional ikut menyertai. Right after that, there is the birth of action. Setelah ada kecenderungan emosional, maka kita mulai melangkah, action, perbuatan. And this leads to sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Maka perbuatan itu akan disertai dengan semua perasaan-perasaan negatif, sedih, lalu putus asa, lalu sangat negatif dan seterusnya yang tidak nyaman buat kita. Now, when your mind gets distracted, there is a feeling that arises. Pada waktu pikiran kita timbul gangguan, maka kita itu menjadi ada satu beban di situ. As soon as you're able to recognize that feeling, you relax the tension and tightness in your head and in your mind. Begitu kita merasakan adanya feeling, perasaan-perasaan yang timbul seperti yang tadi, maka kita harus berusaha untuk mengembalikan ketenangan supaya kita menjadi rileks, tidak ada beban apa-apa. When you relax that, you have let go of craving. Pada waktu kita bisa rileks, melepaskan dari hal-hal tersebut, maka kita bebas dari keinginan-keinginan tanha. Because you have let go of craving, clinging will not arise. Apabila kita bisa melepaskan tanha, nafsu-nafsu keinginan kita tidak melekat lagi, maka kemelekatan sang aku itu juga akan pudar dengan sendirinya. Because you have let go of clinging, the habitual emotional tendency will not arise. Karena kita membebaskan diri kita dari kemelekatan sang aku, maka kecenderungan emosi-emosi kita juga tidak muncul. And suffering will not arise. Dengan membebaskan diri dari kecenderungan emosional, maka tidaklah timbul penderitaan yang mengikutinya. So you can see how important it is to recognize when you have tension and tightness in your head, in your mind. Dari penjelasan barusan, kita mengetahui betapa pentingnya untuk kita memahami atau mengamati atau merasakan bahwa selaput otak kita, pikiran-pikiran kita itu ada ketegangan. The more times you're able to recognize this and relax, the more times you experience the third noble truth. Semakin banyak, semakin besar kemampuan kita untuk mengenali hal-hal tersebut, yaitu timbulnya ketegangan, maka kemudian kita perlu rileks. Makin banyak kita terlatih mengenali hal tersebut, maka mulailah kita bisa memahami kebenaran daripada kesunyataan yang ketiga. The third noble truth is the cessation of suffering. Kesunyataan mulia yang ketiga itu apa? Dukkha nirodha, berakhirnya penderitaan. So your mind becomes much more alive, alert, and clear. Maka batin kita, pikiran kita menjadi ringan karena tanpa beban, menjadi tajam karena bisa melihat semua dengan jernih. Every time you recognize and let go of craving, you are purifying your mind. Setiap kali kita bisa melihat, mengenali hal-hal tersebut, yaitu nafsu-nafsu keinginan yang membuat kita merasakan ketegangan. Begitu kita memahami, mengenali, kita lepaskan, maka kita menjadi rileks kembali. Makin banyak kita bisa terlatih, maka kita akan bisa membebaskan diri dari penderitaan. Now, another important aspect of the meditation is learning to smile all of the time. Jangan lupa bahwa latihan meditasi ini juga kita perlu melatih bisa menjaga sikap bersenyum setiap waktu.
They found out in the university in the United States that when the corners of your mouth go down, so does your mental state. The mental State. state. The mental state. Mental state. Yes. Your mind gets heavy. Heavy. Bahwa di sekolah-sekolah tinggi di Amerika, itu mereka melakukan penelitian bahwa apabila sudut daripada bibir kita, kalau bentuknya turun, maka itu berarti kita punya pikiran ada beban. Pikiran kita berat rasanya. When the corners of your mouth go up, your mind becomes light. Apabila bentuk sudut bibir, pinggir bibir kita itu ke atas, seperti orang senyum, maka kondisi pikiran kita itu ringan. Hidup artinya. When your mind is very light, your mind is also very clear and observant. Apabila pikiran kita ringan, maka batin kita lebih punya kemampuan untuk mengamati, lebih tajam pengamatannya. So smiling is an important part of the meditation. Oleh sebab itu, latihan senyum itu merupakan bagian penting dari bagian latihan meditasi. I have had some students that come and try to practice meditation with me, but they don't follow directions very well. Ada murid-murid Bante yang ikut latihan meditasi, tetapi seringkali mereka tidak mengikuti urutan-urutan instruksi dari latihannya. So I tell them, stop meditating. Maka Bante bilang, berhenti, gak usah terusin dulu. All I want you to do for 1 week Maka yang Bante minta mereka latihan dulu 1 minggu. is smile. Latihan 1 minggu hanya untuk latihan senyum. Smile all day. Sepanjang hari menjaga pikiran kita bisa senyum. Smile to everyone you see. Dan juga senyum kepada semua orang. Even when you don't feel like smiling, I want you to smile anyway. Walaupun kita kecenderungannya lagi nggak pengen senyum, kita masih coba melatih kita tetap senyum kepada semua orang yang kita temui. And when you have difficulty smiling, then I want you to laugh. Apabila kita keberatan atau tidak bisa senyum, maka Bante meminta mereka untuk tertawa. Now, I'll give you a reason why I want you to laugh. Bante mau kasih penjelasannya, alasannya. Kenapa kita mesti tertawa? If you're angry Kalau kita marah, and you walk away from the person that causes the anger to arise, kalau kita marah, kita lalu menjauhi, meninggalkan orang yang membuat kita marah. what do you think about? Apa kira-kira pendapat kita? How you don't like that? How you don't want that anger to be there? How you don't like that person? Kita akan selalu menilai begini. Waduh, saya nggak tahan sama marah, perasaan tidak sukanya, maka saya menghindari. Atau saya nggak suka sama orangnya, maka saya tinggalkan. If you laugh at your mind for being so serious, you're not caught by the anger anymore. Tapi kalau kita bisa tertawa terhadap pendapat, terhadap pikiran kita yang tadi, maka kenapa serius sampai begitu susahnya? Maka kita tidak akan terjebak kepada rasa marah tersebut. So you go from I'm angry, I don't like this. After you laugh, it's only this anger. I don't need that. Jadi setelah kita bisa berusaha belajar tertawa kepada apa? Kepada perasaan yang tadi yang pertama, saya nggak tahan, saya nggak suka, saya benci, saya marah. Setelah kita bisa tertawa, berdamai sama itu, sisanya hanya rasa marah. Rasa marah kita kan nggak butuh lagi, kita tinggalkan. When you laugh at how crazy your mind can be, you're no longer crazy. Apabila kita bisa tertawa terhadap pikiran kita yang membuat kita setengah gila, marah kan seperti orang gila,
maka kita akan bebas dari kegilaan tersebut. Laughter changes your perspective from I am that to it's only that. Tertawa itu akan bisa berkhasiat apa? Merubah sudut pandang perspektif kita. Dari yang tadinya perasaan kita sangat negatif, saya begini tidak sukanya, bisa merubah menjadi, oh sebetulnya cuma itu yang terjadi, yang ada cuma itu. So when you smile and you laugh for 1 week, your mindfulness becomes very sharp. Maka kalau kita bisa melatih selama seminggu menjaga sikap kita senyum dan juga sering tertawa, maka itu akan disertai dengan mindfulness. Perhatian penuh kita menjadi tajam dan lebih tajam. And you are following the entire Eightfold Path at that time. Pada saat itu maka kita juga mempraktekkan apa? 8 jalan utama yang diajarkan Sang Buddha. Every time you smile and you laugh, you're following exactly what the Buddha taught us. Pada waktu kita bisa senyum, tertawa, sepanjang waktu menjaga kondisi batin itu, maka kita adalah sudah mempraktekkan ajaran Sang Buddha, jalan utama beruas 8. The Buddha did not want us to walk around with a sour face. Tentu Sang Buddha tidak mengharapkan kita ini murid-murid Buddha keliling kemana-mana dengan dengan muka yang merengut, muka asam. In the Dhammapada it says we are the happy ones. Di dalam Dhammapada sering-sering disebut kita adalah orang-orang yang bahagia. What is the expression of being happy? Apa maksudnya mengungkapkan rasa bahagia itu apa? Smiling, laughing. Itu ungkapan melalui senyum, melalui tertawa. This is an interesting thing when you begin to understand what meditation is. Your sense of humor changes. Itu adalah bagian yang menarik, yang penting sekali untuk memahami bahwa di dalam latihan meditasi itu, maka kita punya cara-cara berpikir akan berubah. You stop laughing at things. Rasa humor kita juga berubah. Kita bukan mentertawakan hal-hal. And you start laughing with things. Tapi kita tertawa bersamaan dengan objek kita. So you have a lot more joy arising in your life when you're practicing the Buddha's path. Oleh sebab itu, mempraktekkan ajaran Buddha, maka kita juga akan hidup dengan lebih penuh sukacita. Too many times I have been to meditation retreats where everyone is very concentrated and trying very hard, but they're not smiling. Seringkali di dalam retret-retret meditasi yang Bante pimpin, itu peserta-pesertanya seperti sedang berusaha keras. Bagaimana saya konsentrasi begitu seriusnya sampai lupa. Mereka tidak pernah senyum, tidak pernah. And they're trying so hard that their progress in meditation is very poor. Mereka begitu seriusnya, begitu konsentrasinya sehingga kemajuannya sendiri lambat. When I teach a meditation retreat, I expect everyone to do very well very quickly. Tentunya di setiap latihan atau retret meditasi yang Bante pimpin, Bante mengharapkan mereka bisa maju dengan cepat. The trick is you have to follow the directions exactly. Kiat-kiatnya adalah bahwa kita harus mengikuti instruksi atau petunjuknya dengan benar. When you do that, then you will be able to get into jhana very quickly. Apabila kita benar-benar mempraktekkan dengan petunjuk yang benar, maka menurut Bante akan bisa masuk ke alam jhana dengan cepat, relatif cepat. 2 or 3 days. Hanya dalam 2-3 hari saja.
Of all the students, I have many thousands of students. Probably 95% of the students are very successful. Boleh dikatakan bahwa lebih dari 90% dari murid-murid yang melatih meditasi dengan pimpinan Bante ini, yang murid Bante itu ribuan, lebih dari 90% itu punya keberhasilan, majunya baik. They are very successful because I read the suttas to you, so you know what the Buddha is teaching us. Mereka bisa maju dengan pesat karena Bante membacakan, menjelaskan kepada mereka sutra-sutra, yaitu khotbah Sang Buddha, supaya memahami ajaran Sang Buddha yang sebenarnya. As a matter of fact, I'm so successful at teaching meditation that people from other countries that are Buddhist countries come to practice with me so they can take the real Buddhism back to their country. Sehingga begitu hasilnya sedemikian baik dari latihan-latihan meditasi yang dipimpin oleh Bante kepada murid-muridnya di negara barat, maka banyak peserta dari negara-negara yang tradisional Buddhis datang belajar sama Bante, akhirnya dapat hasil, mereka bawa kembali ke negara yang notabene adalah negara-negara tradisi Buddhis. That's one of the miracles of this meditation. Oleh sebab itu, sesuai dengan topik judulnya adalah, itulah keajaiban dari latihan meditasi. And I want you to understand it's not coming from me, it's coming from the Buddha. Dan Anda jangan salah paham, itu bukan Bante yang ciptakan, berikan buat kita, itu datang dari bersumber ajaran Sang Buddha langsung. So when you recite the good qualities of the Dhamma, one of the things that you recite is that the Dhamma is immediately effective. Pada saat kita membacakan, melafalkan isi daripada Dhamma, maka pada saat itulah efektivitas itu sedang bekerja di dalam pikiran kita. And it is when you follow the directions that the Buddha gives us. Tentu saja apabila kita lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diajarkan Sang Buddha di dalam Dharma tersebut. In just a short period of time, you start having personality changes. Dan bahwa di dalam waktu singkat saja, kita bisa melihat bahwa di dalam kebiasaan kepribadian kita akan ada perubahan. Anger doesn't come up so far. Penyakit kita yang suka marah tidak begitu mudah timbul. You start having more balance in your mind. Pikiran-pikiran kita menjadi lebih seimbang. And this leads to happiness. Dan itu adalah sumber daripada happiness, rasa bahagia. So if you want to learn about this meditation, apabila kita mau belajar tentang meditasi ini, you can buy this book. This is something that's been translated into Bahasa Indonesian. Maka nanti punya kesempatan untuk beli buku ini yang kebetulan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. And this has all of the instructions that you need to be successful. Ini adalah kiat-kiat instruksi untuk kita bisa melatih meditasi untuk berhasil. But you have to remember you need to smile all day, every day. Jangan lupa syaratnya, harus juga bersenyum setiap hari kepada siapapun. Then your meditation will be very good, I promise you. Maka Bante punya keyakinan, pasti kita punya kemajuan yang pesat di dalam meditasi. Do they want to ask any questions? I know I've been talking. Namo Buddhaya Bante. Nama saya Hengki. Maaf, saya harus mengulang pertanyaan yang telah diadakan pekan lalu. Di dalam
Sutta yaitu Majjhima Nikaya, Sutta nomor 20 itu, cara menghilangkan pikiran-pikiran pengganggu itu. Nah itu, yang nomor 5 diantaranya yaitu, kita lidah ini ditekan kuat-kuat ke langit-langit, gigi atas sama gigi bawah dirapatkan, dan pikiran melawan pikiran. Nah itu, cara itu menurut saya itu dikatakan cara yang diambil dari agama tetangga yaitu agama Hindu. Nah itu apakah betul Bante? Terima kasih, Namo Buddhaya. Dan pertanyaan kedua, untuk membuat Bante senyum, tidak lupa saya ucapkan Icitang patitang tumhang kipamewa sami jatuh. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. The second one is only his approach to make Bante smile, which I cannot translate. Jadi yang kedua itu saya nggak bisa terjemahkan, saya nggak mampu. The first question from Brother Henki, in the Majjhima Nikaya number 20, when there is distraction in our mind, it is stated that our tongue should be kept tight to the upper palate. Then, with our teeth being together, and then our mind against the mind. I think it is from our neighborhood religion, which is from Hinduism. What is Bante opinion? If you would go to Sutta number 36, number 20, it will tell you that the Buddha practiced that and it did not work. Not work. That particular sutta was put in at a later time, and it does not agree with any of the other suttas. You don't crush mind with mind ever in Buddhism. You open up and relax and allow. So it's exactly the opposite of what they're saying in that sutta. Jawaban langsung dari Bante, dengarkan baik-baik. Di dalam Sutta 36 nomor 20, pertanyaan Anda tadi, itu adalah penjelasan Sang Buddha di saat-saat yang kemudian, bukan yang awal. Sang Buddha telah mencoba teknik tersebut, yang menurut Anda baca adalah dari agama keyakinan tetangga kita. Cara itu ternyata tidak berhasil baik. Kenapa? Di dalam ajaran Sang Buddha, kita tidak pakai kekuatan pikiran untuk menekan pikiran yang lain. Pakai kekerasan di dalam pikiran, hasilnya tidak akan kondusif, tidak akan menghasilkan solusi yang baik. Biasanya adalah pikiran itu kita bisa berdamai dengan pikiran yang lain. Dengan begitu, maka tidak timbul ketegangan, tidak timbul kesulitan. Okay? Bante means we make peace. Yes. This mind with the other mind. Yes, absolutely. If you try to crush mind with mind, who doesn't like the first mind? I don't. In other words, there is attachment there. When you allow it and relax, there is no attachment. Jadi poinnya adalah pada waktu satu pikiran muncul, kan kita bilang adalah distraction, gangguan yang memecahkan kita punya perhatian. Gangguan pikiran itu bagaimana kita menghadapi? Jangan pakai kekuatan lagi, saya tekan. Kalau kita tekan, maka terjadi konflik, yaitu pikiran yang pertama itu kan sebetulnya pikiran kita juga. Kita ada kemelekatan, baru muncul pikiran tersebut. Tapi kalau pakai kemelekatan itu, kita tekan sama yang belakangan, itu akan terjadi konflik dengan sang aku. Susah itu. Lebih bagus kita berdamai, artinya bahwa hal tersebut muncul, kita memahami, udah gua ngaladenin, kira-kira begitu. Maka dia datang dan akan pergi. Tidak terjadi konflik dengan sang aku. Dengan demikian maka masalah sebentar beres. Okay. Nangkep ya maksud Bante. Nah, kita berdamai, hasilnya oke semua. Ya, pertanyaan saya, di dalam Buddhism kan kita mengenal yang meditasi itu ada jana gitu ya, jana 1, 2 dan sebagainya.
Nah, tolong Bante menjelaskan itu sebetulnya ada berapa tingkat jana dan sebetulnya itu masing-masing bedanya di mana itu. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana konsep Buddhism kita kita kan mengenal adanya nibbana. Adanya nibbana, kemudian kalau di dalam agama-agama lain tuh mereka menyebutnya mungkin istilahnya surga atau yang sejenisnya dengan itu. Apa sama atau berbeda? Kemudian kalau misalnya berbeda, terus kehidupan kita yang berulang kali itu, reinkarnasi yang berulang kali itu sampai kapan berakhirnya gitu. Kemudian kalau pencapaian nibbana itu apa artinya gitu loh. Ya, thank you. Ya, terima kasih. There are 3 points to ask, already asked. First question, Bante mentioned about jhana as a result of meditation. Actually, how many levels of jhana are there? That's a loaded question. There are 4 jhana, and the 4th jhana has 4 different aspects to it. 4th jhana. Yes. Tingkatan-tingkatan jhana ada 4 tingkatan. Pada tingkat jhana keempat, itu ada 4 aspek. The 4 aspects of the 4th jhana are infinite space, infinite consciousness, nothingness, neither perception nor non-perception. Neither perception nor non-perception. Keempat aspek daripada jhana terakhir, jhana keempat, itu adalah infinite space, itu ruang tidak berhingga, ruang yang nggak ada batasnya. Juga infinite consciousness, kesadaran yang tiada batas, tidak berhingga. Lalu ada nothingness. Nothingness is void or? No, it's not void. Its mind does not look outside of itself anymore. Mind not looking outside. Not looking outside. Like you have infinite consciousness, you have consciousness coming up at every sense door. Mind is not looking outside anymore. Mind is looking inside. Mind is looking inside only. Yes. Aspek yang ketiga adalah nothingness, itu bukan hampa, tetapi kondisi batin kita tidak lagi melihat keluar. Kondisi batin adanya di dalam. Jadi tidak terpengaruh lagi apapun kondisi di luar kita. Aspek yang keempat adalah neither perception nor non-perception. This cannot describe Bante. How to illustrate this? Mind becomes so fine that it's hard to tell whether something is there or not. And when you come out of that state, you reflect on what you saw when you were in that state. That's the way it describes it in the suttas. Jadi dijelaskan dalam sutta seperti itu, bahwa neither perception itu artinya kondisi batin kita demikian halusnya, begitu halus sehingga tidak bisa bilang hal atau benda tersebut ada atau tidak. Begitu halusnya. Pada waktu kondisi batin kita tarik, tidak memegang kepada objek atau hal tersebut, maka pikiran ini sudah merefleksikan hal yang tadi. Hal yang halus, yang tidak jelas, tidak pasti ada atau tidak. Pada waktu batin kita lepas dari objek tersebut, batinnya sudah merefleksikan objek. Tapi ini pikiran kita mungkin belum sampai situ. Ini adalah penjelasan dalam sutra. Nah itu jhana keempat. Tugas kita sebelum jhana 1, kita mesti latihan dulu yang baik, mungkin begitu. And second question, the concept of nibbana in Buddhism. Other religions may say heaven. Are they the same? No. If not same, what is the difference? A heavenly realm is what we call a fine material realm.
but it's still a material realm. Heavenly realm is a It's fine material. This is gross material here. Heavenly realm is fine material. Heaven. Surga, konsep ini mungkin dari agama lain. Kita mungkin tidak menjelajahi sampai begitu dalam, tetapi yang dimaksud dengan surga tersebut, kalau di dalam Buddhisme, ada satu bumi atau satu alam kehidupan, yaitu adalah alam kehidupan fine material, artinya yang sangat halus. Yang sangat halus, kita ini ada di alam kehidupan yang fisiknya kasar, bisa dipegang, diraba, dilihat. Yang sudah fine material itu alam yang, is that rupa or rupa, arupa, brahma, something like that? No, Not this exactly. is the Deva Lokas. Oh, dewa. Deva. Itu adalah masih di dewa bumi, di alam dewa, di mana dia punya sifat-sifat adalah kondisinya tidak memiliki fisik kasar lagi, tapi fisik yang halus. Itu bersesuaian dengan kondisi daripada surga di dalam agama lain. Ada kemiripan karakternya seperti itu. Everything in our existence has conditions. Semua hal di dalam keberadaan kita, eksistensi kita ini, semuanya ada berkondisi. Nibbana has no conditions. Bedanya secara filosofi adalah nibbana adalah kondisi batin yang sudah tidak ada kondisinya. Here's another way of thinking of it. Every thought you have is a concept. Semua bentuk-bentuk pikiran kita atau pikiran kita sendiri adalah satu konsep. Nibbana is no concept. No concept. No concepts. Nibbana itu bukan konsep. Oleh sebab itu tidak ada konsepnya. So it's going beyond. Keluar daripada konsep-konsep pikiran kita. But how can you talk about unconditioned things if you only have conditioned ideas? Bagaimana kita mau membahas, menyelami yang namanya nibbana adalah satu yang tidak berkondisi lagi. Padahal kita mau pakai logika manusia adalah berkondisi. Logika kita adalah keterbatasan pikiran kita, pemahaman yang sudah ada. Bagaimana melihat hal yang tidak ada kondisinya, kita belum bisa. It's very difficult to talk about nibbana. Susah jadinya menjelaskan di mana dengan kondisi batin dan pikiran kita masih penuh kemelekatan duniawi. Susah untuk menjelaskan itu. Because it's beyond anything that we can comprehend. Karena itu jauh keluar dari apapun yang bisa kita jangkau dengan pikiran kita dan logika kita. Jadi susah pakai logika kita untuk sampai ke yang namanya nibbana, nirwana. I hope that was helpful. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Ya. Question number 3 about he mentioned reincarnation. Probably what he means is rebirth. Yeah. Again and again, born again. When will it cease to be reborn? When you lose all conditions, when you attain nibbana. Now, a lot of people, they like to talk about rebirth, but they don't really understand what we're talking about. Do you remember what you did yesterday? Tentang tumimba lahir. Dalam Buddhisme mungkin tidak banyak dipakai reinkarnasi, tapi adalah tumimba lahir, rebirth. Mati, hidup berulang-ulang, kapan berakhir? Itu pertanyaannya. Menurut Bante adalah pada waktu kita tidak lagi melekat kepada kondisi-kondisi, tidak akan timbul, tidak akan terlahir, tidak akan mati. Yaitu kondisi nibbana tadi. Banyak orang bicara, pinter debat tentang hal tersebut, yaitu tentang rebirth, tumimba lahir. Tapi kebanyakan orang tidak memahami, walaupun mereka kelihatannya pinter debat. Kenapa? Apakah kita ingat apa yang kita lakukan kemarin? Masih ingat jelas nggak kemarin? Belum tentu.
If you remember what you did yesterday, that is a past life. Kalau kita masih bisa ingat jelas semua yang kita lakukan atau kondisi kemarin itu adalah kehidupan lampau. Kemarin kurang lebih sama dengan kehidupan lampau. The only time you are truly alive is in the present moment. Kita benar-benar hidup itu adalah di sini, di saat ini. Sekarang dan di sini, itulah kita hidup. Kemarin kita tidak hidup, itu kehidupan lampau. So there is a continual process of birth and death, birth and death, birth and death that is happening. Begitulah proses keberlangsungan yang terjadi. Kemarin sampai hari ini, saat ini kita disebut hidup. Kemarin itu adalah kehidupan lampau, bukan sekarang. Dan ini akan berlangsung ulang-ulang. Sehingga itu yang disebut juga tumimba lahir, mati hidup berulang-ulang. I have a lot of people that ask me, can you remember past lives? Banyak orang tanya atau konsultasi sama Bante, apakah bisa mengingat kehidupan masa lampaunya? Yes, of course. Tentu saja bisa. I remember what happened yesterday. Bante masih ingat jelas kemarin tuh apa yang terjadi. Okay. Anybody else have another question? Kira-kira begitu. Evening, Bante. Good evening. My first question, my name is Robbie. My first question is, I think you just answered just now, is that what was the purpose, why did you choose Buddhism as, let's say, in your life, let's say like that. And second is, how is the growth of the Buddhist society in United States right now? And third will be, the last one is what was it? I forgot. Okay, maybe, yeah, that's all. First, okay. Why you choose Buddhism? Is it like you try to find a peaceful way because you were in the war maybe, or? Well, I wasn't in the war. I was lucky enough to have bad knees. So I didn't have to go to Vietnam. But the reason that I became interested in Buddhism was because I wanted to learn about meditation. And Buddhism was the way that the clearest way that I found. They had good instructions. They let you know what you were supposed to do. Now, I was a Christian before I became a Buddhist, and what I started to realize with Christianity was maybe there was a God and maybe there wasn't. And I started looking at the idea of faith. What is faith? You have to believe. Well, in Buddhism, you don't have to believe anything. Faith in Buddhism is, I tell you I have a diamond in my hand. Do you believe it? Well, maybe you do and maybe you don't. But if I open up my hand and you see I have a diamond and I close my hand and I say I have a diamond in my hand, do I believe it then? Yes. Why? Because I saw it for myself. And that's what Buddhism is about seeing for yourself whether what the Buddha was talking about was true or not. And I haven't found any mistakes yet. Now, as far as Buddhism in the West, it is growing, but there are many, many different forms of Buddhism. There's a Vajrayana
Tibetan type, and then there's all different kinds of cultural Buddhisms that are coming into the country. We have 32 different types of Buddhism in America, and only one type is American, and that's what I'm teaching. Now, I happen to be the representative for the United States to the World Buddhist Council. What I found out is we have 8 million Buddhists in our country, in America, but 7,500,000 of them don't want or care to teach Buddhism to Americans. There's very few that actually go out and start showing what Buddhism is supposed to be. Okay? So that would be your next mission, I guess, to spread out the teachings. Well, yeah, but I have a lot of pressure to go to other countries too. Don't I? Okay, thank you, Bante, for the answer. Okay. Jadi Brother Roni tadi tanya, mengapa Bante memilih masuk Buddhisme? Apakah karena ada situasi perang, kita mau damai, ya udah masuk Buddhis paling gampang, bisa menghindari perang. Bante bilang waktu itu Bante tidak dihadapkan dengan kondisi perang. Jadi bukan karena lari dari keharusan perang maka masuk Buddhis supaya aman, bukan. Tetapi karena Bante mau belajar meditasi. Itu adalah tolak pangkal masuk Buddhisme. Kemudian cara-cara metode ajarannya, instruksinya begitu jelas. Bisa melihat dengan jelas, bisa memahami dengan jelas. Sehingga tidak timbul keraguan, tidak ada keberatan. Sebelumnya Bante beragama lain, nah tadi Anda sudah dengar sendiri, di situ ada satu pertanyaan besar tentang pencipta atau Tuhan. Apakah Tuhan ada seperti yang dijelaskan seperti itu atau tidak ada? Susah membuktikan. Kemudian yang dikatakan sebagai faith, iman, kepercayaan, keyakinan. Apakah kita punya iman kalau kita bilang kita percaya? Seperti contohnya, apakah di dalam genggaman saya ada barang berharga, ada diamond, ada intan atau batu permata? Kita diminta untuk percaya atau tidak. Buddhisme tidak mengajarkan kita percaya apa yang tidak kita lihat, percaya apa yang kita tidak tahu, percaya apa yang tidak kita pahami. Maka Buddhisme mulai dengan metode-metode melatih kita melihat, memahami, kemudian tidak perlu percaya. Keyakinan yang sudah ada berarti sudah tahu di dalam genggaman adakah batu permata, adakah berlian, kita sudah tahu, tidak usah dipaksa untuk percaya atau tidak, karena kita tahu ada atau tidak. Jadi tidak mendorong kita untuk hanya percaya yang tidak kita pahami. Kemudian juga bahwa sekian tahun belajar Buddhisme, mendalami ajaran-ajaran Sang Buddha begitu jelas, gamblang, sejauh ini tidak melihat adanya kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu, ini adalah pilihan Bante tidak salah. Lalu bagaimana perkembangan Buddhisme di dalam masyarakat atau di dalam Amerika? Di sana ada banyak macam-macam jenis atau tradisi. Menurut Bante ada 32 tipe-tipe yang namanya adalah Buddhisme. Ada di Amerika. Tapi American type Buddhism menurut Bante adalah yang Bante ajarkan sekarang. Karena Bante pernah mewakili sebagai wakil dari Sangha Buddhis Dunia. Dan juga bahwa dari sekian juta populasi Buddhis, katanya ada 8 juta populasi Buddhis. Amerika ada 300 juta kurang lebih populasinya. Yang Buddhis 8 juta, hampir 3%. Tapi sebagian besar dari mereka adalah hanya tertarik untuk belajar meditasi, tidak selalu refleks kepada
isi daripada ajaran Sang Buddha tidak semuanya mendalami. Tetapi mereka mengambil manfaat belajar meditasinya. Itulah kebanyakannya dari gambaran populasi Buddhis saat ini di Amerika. Anything to add? Yes. At the end of every Dhamma talk, I like to share merit with all beings, and I want to do that now. Semua ceramah Dharma, kebajikan yang kita kumpulkan, Bante akan melimpahkan jasa kepada semua makhluk bersama-sama. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu. Wow, thank you very much Bante Vimalaramsi Mahatera. Kita applause untuk Dharma Talk kita hari malam ini. Apakah para ibu bapak saudara sedama mendapatkan manfaat? Ya? Ya, sekali lagi, ya kita mendapatkan manfaat ya? Ya, yes, dapat manfaat. Oke. Bante, mungkin tidak lengkap ya rasanya ketika di end of Dhamma Talk sudah melakukan pelimpahan jasa, tapi kita tetap masih minta satu password, satu kata kunci Bante. Satu password, like the same as on air in radio. Ya, satu password buat kita yang merangkum konklusi dari Dharma Talk hari ini. Short, clearly, and apa Pak? Tepat. Pendek, jelas, singkat, padat, tepat. Minta kata kuncinya, password. A brief conclusion to all what Bante has said. Smile and be happy. Yes, smile and be happy. Oke, kita smiling ya. Smile and be happy. Kelihatannya dengan smile, senyum, sesuatu yang sangat murah dan sangat mudah. Mudah dan murah tetapi menjadi satu miracle, satu keajaiban yang bisa merubah hidup kita menjadi lebih mudah, lebih nyaman dan lebih meningkat kehidupan spiritual kita. Lama kita bersama merendah bait nada di dalam Dhamma. Duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh sungguh ku masih rindu. Ku yakin kau pun begitu. Jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita selalu melakukan bersama di dunia, di alam semesta. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku, motivasiku. Jangan ucapkan kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Lah sekian lama kita bersama merendah bait nada
di dalam damai. Semua suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh sungguh ku masih rindu, ku yakin kau pun begitu. Jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita selalu melakukan bersama kidungnya di alam semesta. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku,